Isu yang menggelitik pikiran kita tentang bagaimana DPR akan memilih eksekutif secara tertutup. Ini kan mengembalikan keingatan masa lalu kita. Kalau hari ini DPR kembali yang memilih eksekutif, ini sama saja dengan hak rakyat yang dicabut oleh negara. Kalau hanya bicaranya ini efisiensi tentang pemborosan anggaran dan lain sebagainya, ada sistemnya yang diperbaiki. Kan begitu. Bukan membuat narasi yang baru, sesuatu yang baru, yang jauh daripada kerakyatan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. 2026 menjadi tahun yang ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia termasuk di Banten. Banyak isu yang telah terjadi dan evaluasi di tahun 2025. Tapi awal tahun 2026 panggung demokrasi kembali menjadi heboh. Nah, ada apa dengan demokrasi kita? Kita akan bincang bareng Abah Lang Mangkubumi. Sudah hadir di studio Bagus Podcast. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Bang Saprol. Wah, lelah kayaknya Abah ini. Sedang lah. Jadi udah tahun 2026 lagi kita ketemu, Bah. 2026. Ini udah 1 tahun kepemimpinan presiden yang baru. Pak Prabowo juga hampir 1 tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Banten. Hasil pilkada 2024, karena kalau gubernur dilantiknya di Februari. Betul. Tapi Bah, ngomongin soal ini kan Pak Prabowo hasil dari pesta demokrasi, para kepala daerah juga hasil dari produk demokrasi. Tapi justru demokrasi kita malah lagi ramai ketika wacana oleh Pak Presiden langsung oleh Pak Prabowo bahwa demokrasi untuk pemilihan gubernur ke depan terutama dikembalikan lagi ke DPRD. Kemungkinan juga wacana ini meluas, bisa jadi bupati wali kota juga dipilih DPRD, kemudian presiden dipilih oleh DPR RI. Sementara kita tahun 2025 podcast bagaimana anggota DPR oknumnya bikin heboh di Agustus. Joget-joget, akhirnya ada chaos, kerusuhan, demo di mana-mana. Sekarang 2026 justru yang akan menentukan siapa pemimpin kita malah mewakili rakyat sepenuhnya. Gimana menurut Abah ini? Abah perlu senyum dulu nggak ini Bang? Senyum dulu Bah. Optimis tetap. Jadi memang ini fenomenal ya. Begitu banyak pemberitaan yang di luar daripada nalar kita sesungguhnya. Di saat PR negara itu banyak, dengan bencana Aceh, Sumatera Utara pun belum juga terselesaikan seperti apa, bagaimana relokasi orang-orang di sana, tempat tinggal dan lain sebagainya. Banyak hal lah ya, banyak hal, permasalahan hukum dan lain sebagainya. Digunjang-ganjing kembali dengan isu yang menggelitik pikiran kita tentang bagaimana DPR akan memilih eksekutif secara tertutup. Ini kan mengembalikan keingatan masa lalu kita. Di mana pada zaman Orde Baru waktu itu semua dipilih oleh DPR. Nah, sementara rakyat seperti Abah nih, ya tidak pernah mengetahui rumusannya bagaimana, terus apa yang harus dipersiapkan juga kita tidak pernah tahu. Karena yang kita tahu hanya kita memilih wakil rakyat, katakan itu DPR, kita pilih, pengawasannya kan cuma 3 perkara. Fungsinya ya kan, bagaimana dia sebagai legislatif, bagaimana dia sebagai penyusun anggaran, Betul.
dan pengawasan terhadap pemerintahan. Kita tidak memberikan mandat terhadap DPR untuk memilih eksekutif. Ya kan? Tidak memilih itu. Kita hanya memandatkan 3 perkara terhadap DPR untuk membuat undang-undang, untuk menjalankan anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif. Lalu jikalau hari ini DPR kembali yang memilih eksekutif, ini sama saja dengan hak rakyat yang dicabut oleh negara. Jadi Abah juga sempat membingungkan ini dengan narasi-narasi elit politik yang kemudian mereka selalu menjual atas nama rakyat. Justru hak rakyat yang mau mereka cabut. Ya kan? Kami perjuangkan rakyat. Tidak ada satu rakyat pun yang akan kami tinggalkan. Tapi kemudian haknya dia batasi, bahkan dihilangkan. Itu mungkin terlalu arogan. Meskipun ada undang-undang. Ada undang-undangnya. Menurut berita-berita, kita kan tidak paham undang-undang juga, Bang Sapro. Betul. Tahunya negara itu ingin aman, agar kita bisa usaha mencukupi kebutuhan seharian kita itu bisa dengan aman juga, lancar, dan kita bisa beribadah dengan baik dan tenang. Kan kita cuma harapannya itu saja. Kemudian Abah berpikir, di saat mereka mempermasalahkan tentang dipilih oleh DPR dan dikembalikan kedaulatan oleh rakyat, banyak hal yang mereka lupakan. Kemiskinan sampai hari ini tidak bisa dijawab. Bagaimana pengangguran sampai hari ini tidak bisa terselesaikan. Berbicara tentang kaum disabilitas, berbicara tentang angka putus sekolah, berbicara tentang rata-rata anak Indonesia sekolah. Kan begitu. Hal tersebut ini perlu kita tata ulang, perlu bagaimana memperbaikinya agar Indonesia terbebas daripada kemiskinan dan lain sebagainya itu. Gitu. Kenapa elit itu hanya berbicara tentang kepentingan politik yang ini sangat strategis sekali dengan posisi kedudukan. Sementara PR tentang kerakyatan yang bernama kemiskinan, bernama pengangguran, bernama angka putus sekolah, atau yang tidak mampu bersekolah, atau kaum disabilitas, ini seolah-olah dikesampingkan. Ada apa dengan bangsa ini? Gitu loh. Apakah isu kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya itu tidak cukup menarik untuk dibahas? Atau memang tidak punya cara untuk mengatasi itu? Gitu loh. Seperti kita contohkan di Banten. Ada pengangguran? Ada. Yang miskin? Ada. Disabilitas? Ada. Yang putus sekolah? Banyak. Betul. Amanat Indonesia Raya itu 2 perkara yang Abah tangkap di dalam lagu aja, Bang Sapro. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke? Jadi bukan hanya kita berpikir bangsa ini harus kuat. Ya kuatnya bangsa karena rakyatnya sejahtera. Karena rakyatnya terbebas dari kebodohan, rakyatnya terbebas dari kemiskinan, rakyatnya itu subur makmur, gemah ripah loh jenawi. Baru bangsa ini kuat. Gitu loh. Benar. Hari ini kita dipertontonkan dengan segala sesuatu yang entah ini akhirnya kemana kita nggak tahu. Mandat reformasi, jikalau betul ini akan dilaksanakan pemilihan presiden, eksekutif, dan lainnya itu akan dipilih oleh DPR, maka kita sudah tidak lagi bisa menghormati mandat reformasi yang ribuan nyawa melayang. Betul. Kan gitu. Iya. Ya kan? Ribuan nyawa melayang, aktivis di mana-mana. Banyak yang belum ditemukan sampai hari ini. Kenapa kita harus membahas sesuatu yang itu akan terjadi 4 tahun lagi? Sementara yang di depan mata tidak kita selesaikan. Iya kan? Ini menggelitik pikiran. Bahwa elit ini sedang seperti apa hari ini. Mereka menjual rakyat, mereka selalu dagangkan rakyat itu sendiri, tetapi hak-haknya selalu dibatasi.
Apalagi dengan pemilihan eksekutif oleh DPR ya. Ya berarti mereka sudah tidak perlu rakyat. Tonton saja kami. Kalau hanya bicaranya ini efisiensi tentang pemborosan anggaran dan lain sebagainya, ada sistemnya yang diperbaiki. Kan begitu. Bukan membuat narasi yang baru, sesuatu yang baru, yang jauh daripada kerakyatan itu sendiri. Jadi seolah-olah pemerintahan hari ini berlindung atas nama efisiensi tadi, atau di sisi lain menunjukkan ketidakmampuan. Nah, kan kita tidak tahu jawabannya itu. Arahnya kemana? Sekarang begini, DPR yang dipilih oleh kita, dengan eksekutif yang dipilih oleh kita pun, yang bermasalahnya mereka bukan kita. Ya kan? Jikalau ada berbicara, oh ini pemborosan karena money politik, ya mereka yang melakukan itu. Betul. Yang mengajarkan terhadap rakyatnya sendiri untuk bermoney politik. Sementara ya kita nggak begitu. Kan begitu. Nah, sistemlah yang harus diperbaiki. DPR yang dipilih oleh kita, eksekutif yang dipilih kita, toh sampai hari ini terkadang masih ada oknum DPR ataupun eksekutif yang memang tidak keberpihakan terhadap rakyat. Mereka masih joget-joget kok di Senayan. Iya kan? Mereka masih menikmati apalah itu euforia tentang keberhasilannya. Di saat kampanye mereka berjanji, setelah mereka dilantik jadi, rakyatnya tidak pernah disentuh. Apalagi jikalau pemilihan eksekutif dilakukan langsung oleh DPR. Bagaimana mungkin? Nih, Bung Sapro, dulu bangsa ini terbangun oleh dua filosofi yang begitu luar biasa. Apa itu, Pak? Satu gotong royong, yang keduanya ialah musyawarah. Dua itu. Dari gotong royong dan musyawarah itu tertanamlah kecintaan di setiap hati rakyat Indonesia terhadap bangsa dan negaranya. Bersama-sama membangun bangsa, bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa, bersama-sama menjaga nama baik bangsa itu sendiri. Oke? Kalau dihilangkan hak rakyatnya, maka hilanglah gotong royong dan musyawarahnya. Ajang silaturahmi terjadi di saat per 5 tahun sekali. Antar tokoh bertemu dengan tokoh yang lain, gitu kan? Pejabat bertemu dengan masyarakatnya per 5 tahun sekali itu terjadi. Jikalau ini dihilangkan, maka antara satu desa dengan desa yang lain sulit untuk bertemu. Jadi jangan cuma berbicara tentang kerugian negara, pemborosan anggaran dan lain sebagainya. Jangan cuma berbicara ke sana. Yang perlu ditanamkan di bangsa ini, salah satunya ialah kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Kan begitu? Lalu bisa kita pertanyakan, apakah para elit politik di atas sana itu memiliki syarat yang pasti dalam mencintai bangsa dan negaranya? Toh mereka pun belum teruji juga. Jangan hanya mengajarkan terhadap kami untuk mencintai bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, harus Pancasilais, harus berbineka, harus humanis, tapi ternyata mereka tidak melakukan semua itu. Apakah mereka mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Begitu Bang Sapro. Kan? Dalam sebuah kontestasi, mohon maaf di Abadi, sepertinya tidak memberi kesempatan Bang Sapro bicara ini. Karena terpesona Sapro, Pak. Dalam apa namanya, dinamika kehidupan, kontestasi itu terjadi. Kekalahan dan sebuah kemenangan itu sesuatu yang pasti terjadi. Setiap ada yang menang, pasti ada yang kalah. Sunatullah tuh ya. Sunatullah tuh. Ya kan? Tetapi dari perpecahan tersebut, kita tidak pernah memporak-porandakan satu sistem yang bernama Indonesia. Kembali rekonsiliasi, kembali bersatu untuk membangun daerah dan membangun bangsa dan negara. Oke? Kalau kita tidak terlibat langsung dalam pemilu, kecintaan terhadap bangsa itu, tanggung jawab sebagai rakyat itu
dan lain sebagainya. Hari ini kita bertanggung jawab. Oh iya, DPR Anu dapat memilih saya. Saya memandatkan pemerintah Kabupaten Serang terhadap si Anu. Saya memandatkan Provinsi Banten terhadap Anu gubernurnya. Saya memandatkan Indonesia terhadap Anu sebagai presidennya. Kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih. Betul. Oke? Iya. Kalau kita tidak memilih, bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Oh, ini juga sama kan, wakil rakyat. Emang semua rakyat terwakili oleh DPR-nya? Iya. Betul. Emang sampai hari ini DPR mudah untuk ditemui, Bang Sapro? Iya. Oh iya, kita bicara jujur-jujuran loh. Kalau waktu kampanye mudah apa? Kalau waktu kampanye mereka tidak harus kita undang mereka yang datang mencari panggung. Tapi setelah selesai mereka dilantik sampai hari ini, mereka beralasannya kuat. Banyak tugas bangsa dan negara. Padahal tidak seperti demikian juga. Kan begitu. Masa sih tidak ada waktu luang? Kan begitu. Dengan adanya DPR saja dipilih oleh rakyat, presiden dipilih oleh rakyat, mereka bisa perang tentang anggaran itu. Usulannya bagaimana, Pak Menteri? Anggarannya berapa? Ini untuk apa, untuk apa, untuk apa? Nah, kalau dipilih oleh DPR bukan rakyat yang memilih, bagaimana ada perdebatan itu? Kita tidak pernah tahu loh, Bang Sapro. Iya, benar. Ya kan? Bagaimana visi misi seorang presiden? Bagaimana visi misi seorang gubernur? Kita tidak pernah tahu. Itu loh. Iya. Lalu kita dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah kita ketahui. Betul. Itu salah satunya. Ya, tapi Bah, ini bagian menariknya. Seberapapun misalnya kelompok pro demokrasi teriakan, kalau ini benar terjadi, dikembalikannya seperti Orde Baru, ini kan kemunduran demokrasi. Kemudian juga sisi yang lain ini pengkhianatan terhadap reformasi. Agenda reformasi 25 tahun memang masih jalan di tempat. Tapi ketika kita bicara soal sejarah ditulis oleh yang menang, ketika kekuasaan menginginkan itu kembali ke masa Orde Baru, rakyat seperti kita ini bisa berbuat apa, Pak? Itu PR dari kita. PR para eksekutif itu harusnya sadar bahwa Indonesia itu syarat dengan sejarah. Mereka harus kembali terhadap sejarah masa silam. Bagaimana berdirinya sebuah bangsa. Bagaimana bangsa tersebut dinamakan Indonesia, bagaimana para pemuda menjaga kesatuannya, bagaimana para tokoh saling tukar gagasan, mempertahankan kedaulatannya. Kita bangsa yang majemuk, bangsa Pro. Iya. Ya kan? 300 etnis, 1000 suku bangsa. Ada 718 bahasa di Indonesia. 400 bahasanya khusus di Pulau Papua. Oke? Permasalahan setiap daerah itu berbeda semuanya. Kenapa? Karena budayanya berbeda. Iya. Ya kan? Pancasila sudah mengemas semua itu. Kata Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hak kita sebagai warga negara. Bertuhan, memanusiakan manusia, bersatu untuk menjaga kedaulatan, musyawarah dalam memutuskan semua pendapat, dan yang terakhir menerima manis daripada semua itu adalah berkeadilan sosial. Oke? Nah, sekarang poin-poin tersebut apakah mengarah? 79 tahun Indonesia merdeka. Masih banyak kok daerah yang tertinggalkan. Ya kan? 79 tahun Indonesia merdeka, masih ada yang tidak merasakan listrik kok. Betul. Masih ada yang membeli sandang pangan itu mahal kok. Betul. Masih ada orang Indonesia yang tidak tahu Jakarta kok. Tidak tahu ibu kotanya. Masih banyak orang Jakarta yang tidak tahu siapa presidennya. Orang Indonesia itu emang sudah pemilihan presiden. itu yang pemilu diserahkan terhadap rakyat. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Bagaimana sih kalau pemilu di tangan DPR? Ya makin orang tidak tahu siapa presiden, siapa DPR-nya.
Ya kan? Dan ngapain aja mereka? Ngapain aja mereka? Kita ditugaskan hanya memilih partai. Partai memilih nanti kader-kader mereka. Betul. Kalau bicara transaksional, ataupun ini lebih murah, ya ini bukan murah. Lebih mahal daripada pemilu terbuka. Kenapa? Karena yang dikorbankan adalah hak rakyat. Asik. Justru lebih mahal. Lebih mahal ini. Oke, Pak. Kita di dua pertanyaan terakhir. Ketika pemerintahan, penguasanya menginginkan ini kembali, dikembalikannya seperti Orde Baru. Kemudian DPR RI-nya karena koalisi besar nih, kekuasaan hari ini menyepakati itu. Berarti satu-satunya harapan kita hanya di MK. Hanya di MK. Dan kita harus berterima kasih dulu nih terhadap PDI Perjuangan yang keberpihakan terhadap rakyatnya sampai hari ini kita rasakan. Berani sendirian, berani mengatakan yang benar dan tidak mau lepas daripada kerakyatan karena hanya PDI Perjuangan yang tidak setuju dengan pemilu dipilih oleh DPR. Tapi kan tidak ada artinya kalau kemudian voting di DPR RI. Artinya PDI dia memperjuangkan konstitusinya benar, gitu kan? Dia mengajarkan berdemokrasi benar, gitu kan? Dan dia tidak meninggalkan rakyat. Adapun sepertinya kekalahan dalam hal voting, ya itu sebuah sistem yang harus diikuti, gitu kan? Siap. Bukan harus keluar daripada kenegaraan, tetapi kita berterima kasih sebagai rakyat Indonesia masih ada satu partai yang berideologi dan memperjuangkan setiap hak-hak rakyatnya. Itu poin pentingnya itu, Bang Safro. Siap. Ini pertanyaan pamungkasnya, Pak. Tadi menarik. Narasi Abah itu baru 1 tahun pertama berkuasa, masih ada 4 tahun lagi tuh jawabnya kepada rakyat, sudah mikirin 2029. Saya perlu jadi ingat bahwa kekuasaan itu kan candu, Pak. Jadi baru 1 tahun, masih ada 4 tahun lagi berkuasa, dia sudah memikirkan 5 tahun yang lagi. Apakah secandu itu kekuasaan, Pak? Bagaimana para elit kita justru, kalau bisa makin lama 10 tahun berkuasa ya kenapa enggak? Makanya bisa jadi menghalalkan segala cara. Kalau bisa tidak ada batasannya mungkin begitu. Wow. Tidak ada, karena kita merasakan dulu Orde Baru 32 tahun Bang Sapro. Ya kan? Apakah ini dengan tertutup ini akan mengembalikan ke sana? Atau bagaimana? Kan begitu. Kita masih, kenapa? Karena kita punya sejarah itu. Andai kita tidak punya sejarah itu, kita tidak akan mengembalikan ingatan kita. Dan di saat pemerintah sekarang elit-elit sedang diskusi tentang itu, ya otomatis ingatan kita kembali. Jadi bukan kita yang mengingat-ingat, bukan. Justru elit yang mengingatkan kita gitu loh. Kan begitu. Jadi bukan salah rakyat. Elit yang mengingatkan rakyat untuk mengenang bagaimana Orde Baru itu ada. Dan runtuhnya Orde Baru di era reformasi. Betul. 97-98. Nah, reformasi memandatkan demokrasi terbuka. Sesuai dengan konstitusi waktu itu. Diatur nih. Sekarang, tahu tidak nih yang duduk di DPR nih? Bahwa ada sekian nyawa yang hilang. Sampai hari ini ada anaknya, ada cucunya yang belum ketemu di mana itu. Sekarang mereka menikmati posisi sebagai legislatif dan sudah berbicara tentang masa jabatan 5 tahun kemudian yang akan datang. Yang lebih menyedihkan lagi, Pak, bagi kami adalah mereka yang dulu jadi pahlawan, pejuang di 98, pejuang reformasi, ketika masuk kekuasaan malah menginginkan seperti Orde Baru terjadi. Jadi kekuasaan itu bukan ladang mencari uang sebetulnya. Asik. Kekuasaan itu adalah amanah. Kekuasaan itu amanah. Pak Harto, pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Dia meninggalkan jejak sebagai bapak pembangunan. Bung Karno meninggalkan jejak sebagai bapak proklamator. Ya kita berharap presiden yang sekarang punya peninggalan nama yang baik. Legasinya harus baik. Legasinya harus baik.
Ini entah Bapak Pendidikan, entah Bapak Pertanian, entah Bapak Buruh Indonesia, Bapak Kesetaraan Gender, atau Bapak apa disebutnya? Bapak Pergizian. Bapak Pergizian mungkin. MBG. Kan begitu. Kita kan berharap begitu. Abah nih lawan daripada Prabowo. Abah diganjar kemarin. Tapi setelah Prabowo dilantik, ya kita mendukung semua programnya. Oke. Bagus, yang bagus ya bagus. Kalau sekiranya ini ada kesepakatan dengan kita, ya kita coba bicarakan, kan begitu. Iya, gitu kan? Tapi kalau sudah berbicara tentang bagaimana hak rakyat ini tidak diberikan dengan benar, akan diambil alih haknya oleh DPR sebagai wakil rakyat, ya kita teriak sebagai rakyat. Ini ajang silaturahmi kami. Asik. Gitu loh. Ini ajang di mana kami bisa berkreasi. Ya kan? Katanya pesta rakyat, Bang Sapro, pemilu itu. Kalau rakyat tidak memilih berarti sudah tidak punya pesta kita. Yang pesta para elit aja. Pesta para elit saja. Siap, Abah. Mudah-mudahan tidak sampai ada 98 jilid kedua. Abah tidak berharap ke sana. Abah berharap para elit ini memiliki kesadaran. Oke. Abah berharap bahwa mereka ingat di atas kekuasaan ada kekuasaan yang lain. Asik. Di atas pengetahuan ada pengetahuan yang lain. Ada MK yang mengatur semua itu. Jangan hianati MK-nya. Karena kalau MK dihianati, kami akan lebih mudah berkhianat terhadap siapapun. Asik. Kan begitu. Mantap, Abah. Kan semua sudah diatur. Ada Mahkamah Konstitusi, kami taat. Kalau mempermasalahkan hari ini dipermasalahkan, bagaimana MK memutuskan pemilihan presiden di tahun 2029, lalu terpisah dengan bagaimana daerah di 2031 kalau tidak salah, ya itu kan sudah ada sistemnya. Kalau mereka hanya dikarenakan putusan yang itu lalu liar pemikirannya, ya Gibran pun hasil MK kemarin. Iya. Kenapa tidak dibicarakan itu? Iya. Gitu loh. Udahlah itu selesai udah selesai. Sekarang bagaimana agar rakyat Indonesia itu tidak bodoh? Oke. Berarti berikan pendidikan yang baik. Bagaimana setelah mereka pintar agar mereka punya penghasilan? Berikan lapangan pekerjaan yang baik. Buka siapa mereka? Bagaimana agar Indonesia ini rakyatnya tidak miskin? Ya berarti penghasilannya harus dinaikkan gajinya. Honornya harus dinaikkan. Bagaimana kaum disabilitas biar mereka itu tidak menjadi beban bagi keluarganya, bagi pribadinya, tidak merasa minder. Dia cukup dengan kehidupannya sendiri. Ya berikanlah fasilitas bagi mereka. Kan lebih baik berpikir itu, Bang Sapro. Iya. Nah, kalau bicara kerakyatan, itu lebih rakyat daripada rakyat. Ya. Asik. Mantap, Abah. Biar kita bisa sebut Haji Prabowo Subianto Presiden Rakyat Indonesia. Gitu. Betul. Bukan hanya presiden Indonesianya, tapi dia menjadi presiden bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Amin. Mantap, Abah. Iya, Bang Sapro, gitu. Di bulan Rajab jadi tercerahkan. Oke, Abah, hatur nuhun. Siap, Bang Sapro. Atas pencerahannya. Terima kasih, Abah juga. Mudah-mudahan para aktivis demokrasi juga tidak henti-hentinya melakukan kajian. Apapun yang terjadi, kita masih punya banyak waktu untuk mengkritisi situasi perpolitikan tanah air. Tadi yang disampaikan Abah, di atas kekuasaan ada kekuasaan yang lain. Paling tidak kita berharap para elit, para pemimpin baik pusat dan daerah sidik amanah tabligh fatona, karena ini di bulan mulia, bulan Rajab. Atur nuhun Abah. Sami-sami, Mas Sapro. Kita akan undang lagi para tokoh Banten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.